to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Ada udang di balik batu. Itulah sebuah pepatah yang mengalami pertemuan kita yang mempunyai arti jika seseorang kelihatannya berbuat baik, belum tentu hatinya tulus. Bisa jadi ia memiliki maksud-maksud tertentu atau tersembunyi. Saya Paul menyapa sahabat semua. Semoga sahabat sehat selalu dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai alur cerita film The Society of Kung Fu yang rilis tahun 2019. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Cerita dimulai di Jalan Tua di Kota Fu. Konon, dulu di wilayah itu sebagai pusat berdirinya perguruan bela diri seperti Tai Chi, Wing Chun, dan Baek Wei. Kini Jalan Tua itu menjadi destinasi wisata. Di sana, Xiao sedang memandu para turis. Ironi memang, yang dulunya kota kungfu, kini tak ada seorang pun yang belajar bela diri. Mereka hanya mempraktekkan gerakan bela diri sambil memasak untuk menghibur wisatawan. Tiba-tiba, ada seorang pemuda berlari mengejar pencuri. Dalam pengejaran, dia memperagakan ketangkasan melompat dari atap rumah hingga ke kepala orang. Dan baru di ujung jalan, ia dapat menangkap si pencuri. Pemuda yang baik hati ini bernama Li Yi, yang lahir dan besar di Jalan Tua. Penangkapan itu mengganggu atraksi perguruan bela diri Tai Chi sedang menjaring murid baru sekaligus memperdagang kitab perguruannya kepada warga. Namun, Li Yi merasa khawatir apa yang dilakukan oleh mereka ilegal. Karena baru-baru ini dia mengusir sekelompok yang mengatasnamakan perguruan bela diri semata-mata untuk meraup keuntungan sendiri. Merasa kedoknya dibongkar, lalu mereka mengeroyok Li Yi. Untung, di sana ada Wangsi, seorang petinju asli warga Jalan Tua, menolong Li Yi. Selepas kejadian itu mereka menjadi teman. Wangsi merasa prihatin karena di Jalan Tua tidak ada penerus untuk melatih bela diri. Sedangkan dia sendiri berlatih kickboxing alias tinju di luar kota kungfu. Begitu juga dengan Li Yi yang belajar kungfu dari video dan dia mengutarakan keinginannya untuk belajar bela diri secara serius. Lalu dia menemui kakek Chen, seorang pedagang pangsit. Dulunya dia adalah master kungfu yang hebat. Ketika Li Yi mengutarakan keinginannya untuk belajar kungfu dan tinju, justru kakek Chen memberi nasihat agar Li Yi bekerja untuk mencari uang dan berhenti jadi pengangguran. 你找点正事去做啊！哎，厉害啊！这噼里啪啦的把那些骗子全都打跑了。300年，那因为他是杀人技呀。现在啊，我们老街已经没有人。不过，你现在有时间练功，他们把我们这里变成旅游景点。 Selanjutnya, Li Yi semakin kuat untuk belajar tinju. Dia pun berlatih secara otodidak. Lalu dia menemui Wangsi yang sedang mempersiapkan acara pameran pertarungan tinju dan pameran senjata kuno milik Kota Fu dan memberi nama Kota Fu sebagai Kota Kungfu. Dia pun menerima Li Yi untuk berlatih di perguruannya dan akan memperkenalkan pada Tuan Norris bosnya yang mantan juara dunia tinju kelas ringan. 叫做功夫之城。
Beberapa hari kemudian, Li Yi kembali datang ke sana bersama Xiao. Di sana, banyak orang yang sengaja datang untuk berlatih tinju dan tai chi. Lalu datang Tuan Norris bersama Wang Xi. Pada kesempatan itu, Norris menjajal seorang yang mengaku pendekar tai chi. Tapi saat sparring partner pendekar itu hanya dengan satu gerakan saja sudah tak berdaya. Ternyata guys, pendekar yang dikalahkan Norris adalah pendekar tai chi abal-abal. 包括假功夫。非常有幸，能跟热爱中国功夫的钱呢，留给了他一件宝物。 Dalam sambutannya, Tuan Norris mengungkapkan bahwa dirinya pencinta Bruce Lee dan ingin menghidupkan kembali kungfu yang sudah redup. Bruce Lee is my idol, and I love Chinese Kung Fu. Dan mengubah pikiran warga kota Pu yang konservatif dengan menampilkan pusaka dari masa lalu agar kungfu dikenal oleh warga desa. 让我们正在逐渐消失的中国功夫能玩。大家安静一点。 Ketika bertemu dengan Li Yi, Norris terkesan dan mengundang Li Yi dan Xiao untuk makan malam. Norris 先生，临时有事来不了。 Namun, saat makan malam, Norris gak bisa hadir karena ada keperluan mendadak. Dalam kesempatan itu, Wang Xi menyampaikan keinginan Norris yang minta bantuan Li Yi untuk mencari pusaka yang dipegang pendekar terdahulu. Dengan imbalan, Li Yi akan direkrut menjadi petinju yang dipimpin oleh Tuan Norris dan akan memperjakan Xiao sebagai petugas administrasi sasana tinju. 来，干杯，干杯，干杯！来，我顶多能帮你到，让他明天就上班。那太好了。 Keesokan harinya, Xiao sudah bekerja sedang diberi arahan oleh Wang Xi. Lalu datang Li Yi untuk belajar tinju. 1、2，帮助咱们老街家乡。 Setelah latihan, Wang Xi menyerahkan proyek pengembangan jalan tua kepada Li Yi, sedangkan dia menjabat sebagai pengawas. Wang Xi memberi petunjuk pada Li Yi, pemilik toko akan direlokasi selama pembangunan, namun dalam proyek itu tidak ada ganti rugi. So Lee, how's 看有什么要弥补的地方。 Dengan penuh semangat, Li Yi kemudian mensosialisasikan proyek tersebut kepada 3 tokoh jalan tua, yakni kakek Liu, Paman Sun, dan Bibi Su, yang ahli bela diri yang notabene pedagang di pinggir jalan tua. Setelah dijelaskan, ketiga warga itu pun setuju jalan tua dibangun dan akan dikembangkan menjadi kota kungfu dengan biaya oleh Tuan Norris. 我们走运了，划算，这个真的很划算呐！啊。 Sewaktu ketiga warga itu dibawa ke tempat relokasi, Wang Xi dan anak buahnya menggeledah isi rumah untuk mencari barang antik pusaka leluhur jalan tua. Sedangkan Li Yi disuruh Wang Xi untuk berlatih tinju di sasananya. Dalam penggeledahan, mereka menemukan golok kembar dan cambuk baja. Tapi saat mereka menemukan pedang naga hitam di rumah kakek Liu datang dan menuduh Wang Xi mencuri pedangnya. Tuduhan kakek Liu membuat Wang Xi sewot, lalu menyerang kakek Liu. Adegan berikutnya mempertontonkan kakek Liu yang pedagang kacang di pinggir jalan tua itu jago kungfu melawan Wang Xi dan anak buahnya. Namun, usaha kakek Liu untuk mempertahankan pusaka leluhurnya harus takluk di tangan Wang Xi yang menggunakan senjata panah. Lalu, adegan selanjutnya, kakek Liu diobati kakek Chen dibantu Paman Sun dan Bibi Su di rumah kakek Chen. Setelah reda sakitnya, mereka menanyakan siapa yang melukai kakek Liu. Dengan lantang, kakek Liu menceritakan bahwa pelakunya adalah Wang Xi yang telah menipu berpura-pura akan mengembangkan jalan tua. Padahal mereka mengambil senjata kuno warisan leluhur jalan tua. Mereka pun sepakat akan mengambil kembali senjata yang dicuri oleh Wang Xi dengan melaporkan kejadian itu pada Li Yi. 我得找他们，把东西要回来。传说中最稳的马步。
Sedangkan Li Yi sedang dalam perjalanan pulang dari kantor Norris yang baru saja diangkat jadi manajer proyek Jalan Tua. Sewaktu Li Yi mendatangi Paman Sun, disambut Paman Sun dengan hajaran dan menjelaskan Wang Xi mencuri senjata kuno yang mereka miliki. Dan kakek Liu terluka di panah Wang Xi yang sekarang dirawat di rumah kakek Chen. Sementara Bibi Su merelakan senjata dicuri oleh mereka asal jangan mengganggu kehidupan mereka yang sudah tua. Lalu mereka mengusir Li Yi. Lalu Li Yi dengan amarah menemui Wang Xi di sasananya. Mereka dilerai oleh Xiao. Li Yi menjelaskan Wang Xi mencuri senjata kuno milik warga Jalan Tua dan telah melukai kakek Liu. Ketika Li Yi menanyakan senjata curian disimpan di mana, malah Wang Xi mengajak duel Li Yi. Meskipun Li Yi berusaha melayani tantangan Wang Xi, pada akhirnya dia harus babak belur dijadikan bulan-bulanan Wang Xi. Untuk mengobati luka Li Yi, Xiao membawa Li Yi ke rumah kakek Chen. Di sana juga ada Paman Sun, Bibi Su, dan kakek Liu. Dalam pertemuan itu, keempat pendekar tua itu memahami bahwa Li Yi tertipu oleh Wang Xi. Mereka sepakat menerima Li Yi sebagai murid untuk melawan komplotan Wang Xi. 很想学功夫。 Keesokan harinya, keempat pendekar tua yang berbeda aliran itu melatih Li Yi secara bergiliran. Tiada siang, tiada malam, dan tanpa lelah Li Yi terus berlatih. Singkat cerita, Li Yi sudah menjadi pendekar tangguh yang ditempa 4 guru. Dia diberi baju jirah oleh kakek Chen. Namun, pada suatu hari, Li Yi menemukan kakek Chen terkapar dengan luka parah di bantai Wang Xi dan mereka membawa Xiao. Dalam keadaan sekarat, kakek Chen menjelaskan bahwa kampak yang ada di tangan Norris adalah milik kakeknya yang dulu diberikan demi keselamatan warga Jalan Tua dari pembantaian kelompok yang akan menghancurkan Jalan Tua. Berdasarkan arahan kakeknya juga, pemilik senjata kuno untuk disembunyikan agar tak ada lagi kelompok yang menyerang Jalan Tua. Lalu dia membawa kakek Chen ke Bibi Su. Setelah itu, Li Yi menemui Wang Xi untuk menyelamatkan Xiao. Setibanya di sana, ia disambut anak buah Wang Xi. Selepas menghajar anak buah Wang Xi, Li Yi menghadapi Wang Xi, namun tak sesuai ekspektasi. Si Wang Xi ini dengan mudah dikalahkan Li Yi. Lalu datang Tuan Norris membawa Xiao. Dia mengajak barter pada Li Yi. Xiao akan diserahkan pada Li Yi ditukar dengan baju jirah. Namun setelah itu Tuan Norris kabur dan Li Yi pun mengejarnya. Ketika mereka bertemu, tepalak lagi terjadi perkelahian sangat seru. Dalam pertarungan itu, sebenarnya Li Yi dapat menghabisi Tuan Norris, namun ia urungkan. Dia hanya meminta pada Tuan Norris untuk tidak mengganggu kedamaian di Jalan Tua. Di akhir cerita, Li Yi bersama Xiao bahagia hidup damai di Jalan Tua dan film pun tamat. Oke sahabat, itulah alur cerita film The Society of Kung Fu. Semoga terhibur dan tetap semangat untuk beribadah. See you